ini challenge utama yang kita hadapi adalah dari sisi teknologi begitu. Ya. Tapi tentu teknologi kita bisa sampaikan bahwa penemuan-penemuan atau teknologi-teknologi ini mungkin sudah banyak sebetulnya ya. Seperti apa tinggal kita memilah-milah mana yang paling cocok dengan kita, dengan biaya yang juga paling cocok begitu. Mungkin Anda bisa menjabarkan lebih dalam, bisa elaborasi lagi begitu sejauh ini penjajakan dari sisi teknologi yang sudah dilakukan oleh Indonesia seperti apa? Ya, saya pikir demikian. Kita ini harus banyak kawan. Harus juga mainnya lebih jauh. Jadi sehingga referensi kita bertambah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, referensi kita tuh cuma satu di dalam DME, yaitu air product. Nah, kami mendapati bahwa sebetulnya banyak juga negara-negara lain yang menguasai teknologi di dalam gasifikasi. Dan kami mendapati misalkan beberapa waktu yang lalu salah satu perusahaan dari China ya paparan kepada kami bahwa gasifikasi yang mereka lakukan itu bukan hanya DME saja, tetapi juga pada gas yang lainnya gitu loh. Jadi mereka mengatakan ini namanya coal chemical. Ya. Coal chemical. Dari coal chemical itu mereka membuat beberapa turunan-turunan. Lalu kemudian yang namanya gas dari batu bara ini apalah namanya, mereka sempat mengatakan ini LPG, walaupun saya belum terlalu yakin ini LPG, tapi dia mengatakan bukan DME juga. Nah, ini mereka sudah melakukan itu dari 15 tahun yang lalu. Oke. Nah, jadi kami melihat bahwa sebetulnya memang kita harus menambah referensi kita, sehingga kita melihat ternyata di dunia ini banyak sekali negara opsi, atau perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan negara ya dari negara lain itu sudah melakukan, sudah melakukan, sehingga saya pikir ini menjadi referensi buat kita, khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang diminta untuk melakukan hilirisasi itu untuk melakukan pengayaan, peningkatan pengetahuan, knowledge dan jaringan. Artinya opsi untuk kita melakukan hilirisasi berbagai produk hilirisasi dari batu bara ini banyak begitu ya, Pak Bambang? Ya betul. Jadi kemudian tadi pagi misalkan saya ngobrol dengan Dirut PGN, saya bertanya ini apa PGN gimana untuk di dalam gasifikasi batu bara. Mereka mengatakan kepada saya lagi melakukan semacam kajian-kajian, belum FS ya, tapi kajian dengan PTBA ya, sesama BUMN silakan lah ya, terkait gasifikasi yang namanya SNG, Synthetic Natural Gas ya. Jadi yang akan diproduksi itu apa ya, metana dan etana gitu, C1 C2. Dan itu diproduksi dari hasil pengolahan daripada batu bara. Menurut kami ini satu terobosan yang sekali lagi apapun itu yang dilakukan kita pada saat ini, yang paling penting cost-nya masuk nggak? Ya. Kemudian teknologinya mahal nggak? Ya. Sehingga akan tercapai satu titik nilai ekonomis. Kita tidak ingin di dalam melakukan hilirisasi, gasifikasi atau apapun daripada batu bara ini, kemudian ketika di-compare dengan barang aslinya atau barang yang sejenis, kok jadi lebih mahal. Kita kan harus bisa juga, ini merupakan barang substitusi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih juga, bukan hanya sekedar manfaat, tetapi nilai ekonomis. Iya, betul. Berbicara berkaitan dengan nilai ekonomis ini juga menjadi salah satu challenge Pak Bambang begitu ya. Banyak yang menyebutkan juga bahwa salah satu tantangan atau mungkin menjadi pertimbangan ya bagi para pelaku industri batu bara untuk melakukan hilirisasi ini adalah karena memang harga batu baranya secara global saat ini juga masih cukup baik begitu Pak Bambang ya. Walaupun beberapa waktu terakhir ada koreksi begitu, tapi tetap kita bisa melihat bahwa harganya juga masih cukup oke begitu, sehingga melihat dari satu sisi mungkin ekspor jual dari dalam bentuk mentah ini memang kedepannya masih akan sangat menarik begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tapi percayalah Mbak Saripa, akan sampai satu masa, satu titik di mana memang melakukan hilirisasi daripada batu bara ini merupakan satu keharusan bagi para pemilik sumber daya ini gitu loh. Jadi batu bara ini kan di dalam melakukan hilirisasi ini mereka harus berpikir secara keekonomian. Nah, jadi begini. Kalau kita kembali kepada kasus Air Product dengan kerjasamanya dengan PTBA, porsi
daripada PTBA terhadap cost produksi DME itu hanya 15-16%. Okay. Sementara air produknya pada proposal kemarin itu berkontribusi 48 sampai 49%, hampir 50%. Sisanya manajemen cost karbon, lalu kemudian terakhir itu sekitar hampir 30% adalah cost distribusi daripada Pertamina. Kita lihat ini sebetulnya pada para pemilik IUP batubara nggak seberapa juga. Jadi sebetulnya barang-barang ini bisa secara ekonomis jika dalam mata rantai produksi ini semuanya itu cost-nya bisa ditekan. Ya. Pemilik batubara cuma 15-16%. Lalu kenapa pemilik teknologi ngambil begitu banyak? Bisa nggak harganya diturunin? Nah ini yang kita harapkan. Nah dengan seiring berjalan waktu, dengan adanya usungan teknologi-teknologi yang baru, saya pikir ini pasti akan menurunkan biaya daripada gasifikasi. Seperti itu. Nah sehingga pada akhirnya ini akan tercapai satu titik nilai yang optimal. Oke. Apakah mungkin ke depannya misalnya diterapkan skema-skema khusus seperti misalnya domestic market obligation begitu yang selama ini diterapkan untuk kelistrikan begitu. Ini diterapkan juga dalam sektor hilirisasi atau dalam proses hilirisasi ke depannya? Menurut saya bisa saja. Jadi segala jenis skema kita bisa jalankan. Yang paling penting kita ini kan tidak juga bisa paksa-paksa, tetapi sampai satu titik seperti saya sampaikan, mereka merasakan ini hilirisasi adalah merupakan satu keharusan. Lalu barang ini mau diapain? Seperti saya bilang, PTBA mereka punya 3 miliar ton batu bara. Produksi per tahun mereka 50 ton. Artinya kalau dilakukan seperti ini 60 tahun lagi baru akan habis. Sementara net zero emission 2060. Kan begitu. Jadi artinya mau tidak mau mereka harus melakukan hilirisasi. Sama seperti perusahaan batubara yang lainnya. Cadangan batubara Indonesia, cadangan terbukti itu adalah 36 miliar sampai 38 miliar ton. Dengan produksi yang sekarang mungkin saya tidak akan sebutkan, jumlahnya ini masih lama. Gitu loh. Jumlahnya masih lama. Sehingga kalau net zero emission 2060 itu kan satu titik di mana udah stop ya. Berarti kan harus melakukan hilirisasi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi mereka tetap harus memulai dari sekarang.